Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummul Aimanah dengan NIM C1C020076. Saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, pengertian dari pajak penghasilan pasal 21. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32-PJ-2015, pengertian pajak penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya untuk subjek pajak penghasilan pasal 21, yaitu yang pertama pegawai, yang kedua penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Dan yang keempat, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Nah, yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 ini yaitu yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 611 garing KMK.04 garing 1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain. Selanjutnya objek pajak penghasilan pasal 21, yaitu yang pertama ada penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur, yang kedua upah harian, mingguan, satuan, dan golongan, ketiga premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, yang keempat uang tembusan pensiun, pesangon, THT, dan lain-lain, yang kelima honorarium dengan nama dan bentuk apapun, yang keenam imbalan dengan nama dan bentuk apapun, yang ketujuh penghasilan natura yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Selanjutnya tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21 ada pembayaran oleh perusahaan asuransi, terus penerimaan dalam bentuk natura, kemudian iuran pensiun dan THT yang dibayar pemberi kerja, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak, dan yang terakhir beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian untuk penghasilan tidak kena pajak, PPh pasal 21, yaitu besarnya penghasilan tidak kena pajak yang berlaku mulai 1 Januari 2016 adalah yang pertama besar 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, yang kedua 4.500 untuk tambahan wajib pajak yang kawin, kemudian 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dengan syarat penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PPh pasal 21. Kemudian pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Kemudian 4.500.000 untuk tambahan setiap anggota keluarga saudara dan keluarga semeda dalam garis keturunan lurus 1 derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Selanjutnya, mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 21. Nah, untuk pemotong PPh pasal 21 ini yang pertama yaitu pemberi kerja, baik orang pribadi, badan usaha tetap, baik induk maupun cabang. Yang kedua, bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, instansi, departemen, KBRI, dan lain-lain. Yang ketiga, dana pensiun, PT Taspen, Astek, Jamsostek, THT. Kemudian yang keempat, BUMN atau BUMD. Dan yang terakhir, yang kelima, yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, dan organisasi. Nah, bukan pemotong PPh pasal 21, yang pertama itu kantor perwakilan negara asing, yang kedua badan atau organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang ketiga pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya untuk tarif pemotongan PPh pasal 21, untuk penghasilan neto kena pajak sampai dengan 50 juta itu tarifnya 5%. Untuk penghasilan neto kena pajak 50 juta sampai dengan 250 juta tarif pajaknya 15%. Kemudian untuk penghasilan neto kena pajak 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya sebesar 25%. Dan yang terakhir, untuk penghasilan neto kena pajak di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Nah, berdasarkan tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Kemudian tarif dan penerapannya. Bagi pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai, serta distributor, MLM atau direct selling, dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan penghasilan kena pajak PKP. PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama untuk pegawai tetap, penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, maksimum 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Dikurangi iuran pensiun atau iuran jaminan hari tua, kemudian dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang kedua, penerima pensiun bulanan.
Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun, 5% dari penghasilan bruto maksimum 2.400.000 setahun atau 200 sebulan. Dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kemudian yang ketiga ada pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai. Penghitungannya dengan cara penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan. Nah, yang keempat itu ada distributor MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis. Hitungannya dengan cara penghasilan bruto tiap bulan dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP per bulan. Kemudian ada tarif dan penerapan pajak untuk penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan mantan pegawai yang menerima jasa produksi dan tim gratifikasi bonus, serta program pensiun yang menarik dananya pada dana pensiun dikenakan tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto. Selanjutnya ada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Itu dikenakan tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh dikali dengan 50% dari perkiraan penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak per bulan. Selanjutnya ada pegawai harian, pegawai mingguan, magang, dan calon pegawai serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah saku harian yang besarnya melebihi 150.000 sehari. Tetapi dalam satu bulan takwil jumlahnya tidak melebihi 1.320.000 atau tidak dibayarkan secara bulanan. Maka PPh pasal 1 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi 150.000. Bila dalam satuan bulan takwim jumlahnya melebihi 1.320.000, maka besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360. Kemudian untuk penerima pesangon, tebusan pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final sebagai berikut. Pertama, tarif 5% bagi penghasilan bruto di atas 25 juta sampai dengan 50 juta dan tarif 10% bagi penghasilan bruto di atas 50 juta sampai dengan 100 juta. Kemudian tarif 15% dari penghasilan bruto di atas 100 juta sampai dengan 200 juta. Dan yang terakhir, tarif 25% dari penghasilan bruto di atas 200 juta. Nah, pejabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dasarnya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali dibayarkan kepada PNS golongan 2 atau D ke bawah, TNI atau Polri berpangkat PL2 atau A2 ke bawah. Selanjutnya, kewajiban pemotong PPh pasal 21. Yang pertama, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Selanjutnya, menghitung, memotong, menyetor, dan melapor PPh yang terutang setiap bulan kalender termasuk laporan perhitungan PPh yang nihil. Kemudian, membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan yang menjadi dasar pelaporan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut. Selanjutnya, dalam hal terjadi kelebihan penyaluran PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang terutang pada suatu bulan, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui SPT masa PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26. Selanjutnya, membuat dan memberikan bukti pemotongan pada saat dilakukan pemotongan pajak. Kemudian kewajiban pemotongan PPh pasal 21 selanjutnya yaitu PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 untuk setiap masa pajak wajib disetorkan ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 untuk setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian surat pemberitahuan masa PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 ke kantor pelayanan pajak tempat pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 terdaftar paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan yang terakhir, dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh pasal 21 dan batas waktu pelaporan PPh pasal 21, pertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 atau 26 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pajak penghasilan pasal 21. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.